Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua yang hebat? Berjumpa lagi dengan Ibu Rita Malasari di pelajaran prakarya kelas 9 masih dengan tema budidaya ikan konsumsi. Setelah minggu lalu kita mempelajari tentang A, komoditas ikan konsumsi, pada minggu ini kita akan mempelajari bab selanjutnya, yaitu bagian B, sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi. Sarana produksi yang pertama yaitu bahan, antara lain A. Benih. Benih ikan yang unggul diperoleh dari induk yang unggul. Ciri-cirinya adalah bergerak aktif, tidak cacat, dan memiliki sisik yang utuh. B. Pakan. Pakan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pakan alami yang berasal dari lingkungan di sekitar perairan berupa jasad mikroorganisme akuatik. Yang kedua, pakan buatan yang berasal dari berbagai campuran bahan baku hewani dan nabati dengan mempertimbangkan kandungan gizi, sifat, dan ukuran ikan yang akan mengkonsumsi pakan tersebut. C. Pupuk. Pemupukan tanah dasar kolam bertujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam, memperbaiki struktur tanah, dan menumbuhkan fitoplankton serta zooplankton sebagai pakan alami. Kriteria air yang baik untuk budidaya yaitu adanya pertumbuhan plankton sebagai indikator untuk budidaya ikan. Kualitas air dapat diukur dari pH, suhu, salinitas, dan kecerahan. E. Kapur. Kapur digunakan untuk mempertahankan kestabilan keasaman pH tanah dan air, sekaligus memberantas hama penyakit. Jenis kapur yang digunakan diantaranya kapur pertanian, itu kalsit dan dolomit, serta kapur aktif. Yang terakhir, F. Obat-obatan. Di dalam budidaya, terkadang kita menemui kendala berupa serangan hama dan penyakit, yang dimana kita membutuhkan obat-obatan untuk membasminya. Obat-obatan dibagi menjadi dua, yaitu satu, obat alami yang berasal dari ekstrak tumbuhan. Contohnya, tembakau, akar tuba, kipait, dan daun pepaya. Yang kedua, obat buatan berasal dari zat kimia yang harus larut dalam air dan tidak mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas air kolam. Artinya, bahan kimia tersebut hanya mematikan penyakit, bukan ikannya, dan mudah terurai di dalam air. 2. Peralatan antara lain penggaris, serokan lamit atau jaring atau seser, kemudian alat sortir atau baskom grading. Grading sendiri adalah mengklasifikasikan ikan atau biota budidaya berdasarkan ukuran. Bertujuan untuk agar ikan yang lebih besar tidak memangsa ikan yang lebih kecil. Kemudian alat yang berikutnya adalah timbangan dan yang terakhir tudung saji. Yang ketiga, wadah budidaya ikan konsumsi, diantaranya A. Kolam. Jenis kolam yang akan digunakan tergantung sistem budidaya yang dilaksanakan. Sistem budidaya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tradisional atau ekstensif, yaitu kolam yang digunakan adalah kolam tanah. Yang kedua, semi-intensif, yaitu kolam yang digunakan adalah kolam yang bagian dinding dan pematangnya terbuat dari tembok, sedangkan dasar kolamnya terbuat dari tanah. Yang ketiga, intensif, yaitu kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tembok. Selain 3 jenis tersebut, jenis kolam yang dibuat yaitu ada kolam pemijahan, penetasan, pemeliharaan atau pembesaran, dan pemberokan induk. Yang B. Bak. Bak dapat terbuat dari plastik atau terpal, fiber, dan juga beton. Desain dan konstruksi bak hampir sama dengan kolam, bertujuan untuk
mensiasati lahan yang terbatas, dan kemudahan dalam proses pemeliharaan ikan konsumsi. C. Akuarium. Kata akuarium berasal dari bahasa Latin yaitu aqua yang berarti air dan area yang berarti ruang. Akuarium merupakan wadah budidaya ikan yang terbuat dari bahan kaca. Jenis wadah yang digunakan untuk membudidayakan ikan dengan keramba adalah jaring apung, jaring tancap, dan keramba yang terbuat dari bambu. Untuk jaring apung dibagi menjadi dua bagian yaitu kerangka dan kantong jaring. Fungsi kerangka sebagai tempat pemasangan kantong jaring dan tempat lalu lalang orang memberi pakan dan panen. Sedangkan kantong jaring berfungsi sebagai tempat pemeliharaan ikan. Materi selanjutnya yaitu C. Persiapan wadah budidaya ikan konsumsi, di mana persiapannya terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, perbaikan pematang. Kedua, pengolahan dasar kolam. Ketiga, pengeringan dasar kolam. Keempat, pengaturan. Kelima, pemupukan. Dan yang terakhir adalah pengisian air kolam. Setelah kalian menyaksikan dan memahami isi materi pada minggu ini, tugas kalian adalah mengerjakan soal latihan di buku tulis, kemudian difoto, kirim foto tersebut melalui Google Form pada link yang telah Ibu sediakan. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan minggu ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.